بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan hajat kalian semua di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Islami beriman, sholat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Waktunya adalah sepertiga malam terakhir, saat suasana hening dan jiwa lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah 8 peristiwa besar yang bisa terjadi jika Anda rutin melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah di tengah kesulitan. Sholat tahajud adalah pintu pertolongan Allah ketika seseorang menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Rasulullah dan para sahabat juga menjadikan sholat tahajud sebagai amalan utama sebelum menghadapi perang besar. Dalam perang Badar hanya ada 313 pasukan muslim yang menghadapi 1000 pasukan Quraisy. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah SAW berdoa dan melaksanakan sholat tahajud dengan penuh ketulusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyunya, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu, seraya berfirman, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dengan izin Allah, kaum muslimin meraih kemenangan besar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Yang kedua, diberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rizki. Orang yang bertawakal dan melaksanakan sholat tahajud secara rutin akan diberikan keluasan rizki, baik dalam bentuk harta, ketenangan batin, maupun kebahagiaan hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka Aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka Aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud seringkali merasakan bahwa rezekinya terbuka lebar, baik secara materi maupun spiritual. Yang ketiga, doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Salah satu contoh kisah yang luar biasa adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam Al-Quran beliau berdoa. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya,
Ia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 38. Meskipun Nabi Zakaria alaihissalam sudah berusia tua dan istrinya mandul, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengabulkan doanya dengan menganugerahkan Nabi Yahya alaihissalam sebagai anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, terutama bagi mereka yang berdoa dengan penuh keyakinan dan keistiqomahan dalam ibadah. Yang keempat, menghilangkan kegelisahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tahajud juga bisa menjadi obat hati yang sedang gelisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Salah satu teladan terbaik dalam ibadah malam adalah Nabi Daud alaihissalam. Beliau senantiasa menjalankan sholat malam yang membuatnya bahagia, tenang, dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kelima, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sholat tahajud adalah salah satu sebab Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, meskipun beliau sudah dijamin masuk surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan mulianya ibadah ini. Yang keenam, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sholat tahajud juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Allah berfirman, "Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Al-Quran, Surat Hud ayat 114. Bagi siapapun yang merasa memiliki banyak dosa, tahajud adalah cara terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah. Yang ketujuh, membawa keberkahan dalam hidup. Orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud akan meraih keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan, dan mencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, meningkatkan keimanan dan kedekatan dengan Allah. Sholat tahajud bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah tidak hanya mendatangkan ketenangan jiwa, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih ridhonya di dunia dan akhirat. Saudara Islami beriman, sholat tahajud memiliki banyak manfaat luar biasa, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Dengan istiqomah dalam menjalankannya, kita bisa memperoleh pertolongan Allah, rezeki yang tak terduga, doa yang dikabulkan, ketenangan jiwa, serta kedudukan yang mulia di sisinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.